Maka kita berharap bahwa jalan tersebut jangan ditutup, lebih baik dibuka total. Sekalian aja Pak Bupati kalau bisa. Dan ini kami sudah berulang-ulang kali Pak, ketika kami melakukan tindakan represif, mereka ngabring Pak ke kantor kami. Untuk hal apa yang sampaikan hari ini kaitan dengan pasar induk? Insya Allah dengan andai kata terminal itu hidup, insya Allah akan menghidupkan juga kepada pasar. Itu. Maka kita berharap kepada Dewan memanggil Dishub supaya benar-benar mengoptimalkan terminal dan jangan sampai ada pemungutan di jalan. Bahkan ada rumor ini, ada dugaan. Saya dengar waktu itu sebenarnya orang Dishub juga, dia nggak bakalan bisa mereka orang untuk untuk menindak dikarenakan di sana itu ada beredar uang per angkot itu 7.000 ya. Nah, saya pastikan juga saya nggak bisa, cuman itu sangat kuat dan saya mendengarkan konsep dari orang Dishub juga. Kita akan melaporkan hal tersebut karena terminal ini tidak dijadikan sebagai terminal. Terkait ini kenaikan retribusi, ya kenaikan retribusi kita ini ditekan untuk dinaikkan retribusi. Maka kita berharap bahwa jalan tersebut jangan ditutup, lebih baik dibuka total. Jadi angkutan mobil motor bisa lewat ke situ. Jadi nggak ada jualan di jalan tersebut. Dan yang kita minta adalah bahwa yang toko yang berjualan sembako, toko berjualan apa saja itu terserah. Karena itu hak pribadi. Yang enggak boleh itu yang di pinggir jalan. Yang kita minta itu. Nah, kita minta ketegasan dari pihak Satpol PP. Izin membacakan surat persetujuan bersama pertanggal 16 Maret 2021. Maksud saya ini Pak Kadis, ini kan sudah disepakati bersama bahwa ini akan dilaksanakan. Saya bacakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kadis rekan-rekan OPD dengan rekan-rekannya. Dahulu saya memperkenalkan diri, nama saya Samudra Pak. Saya selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Ketentraman Hidup Umum Masyarakat. Terkait dengan beberapa hal yang memang tentang pasar Bumiayu ini, sebetulnya dari awal kita sudah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur kita, karena memang secara kasat mata PKL ini hilang timbul, karena ketika kita menertibkan ada lagi dan malahan PKL ini lama-lama makin bertambah juga. Tapi khususnya untuk yang di Bumiayu ini, kita juga sudah melakukan tindakan mulai pemberian himbauan dan pemberian SP1, SP2, SP3 juga terkait supaya mereka tidak melakukan tindakan itu, tidak melakukan aktivitas berdagang di situ. Malahan kami juga 1 bulan terbelakang sudah melakukan tipiring, kita mengajukan ke pengadilan. Ada beberapa pedagang yang kita ajukan dan itu disidang di pengadilan Pak, supaya memberi dampak shock terapi agar mereka ini bisa mematuhi apa yang kita lakukan supaya tidak berdagang di situ. Tapi memang pada kenyataannya mereka juga tapi masih tetap berdagang seperti itu. Dan perlu kami sampaikan juga ada beberapa kendala yang memang di lapangan ini menjadi kendala kami di dalam melakukan tindakan.
si pedagang ini sebetulnya yang berjualan di pinggir jalan yang bukan di toko ya Pak, itu mereka ada rasa kecemburuan. Kalau kami ingin ditertibkan, berarti yang di toko-toko itu juga harus ditertibkan juga Pak, karena itu sudah tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahasanya seperti itu. Karena kalau misalnya kami ditertibkan, berarti tidak ada asas keadilan di sini. Itu jadi ada terjadi sewa menyewa yang pada akhirnya mereka yang tidak kebagian tempat ini akhirnya melakukan aktivitas berdagang di depan, di trotoar seperti itu. Terus yang kedua terkait masalah angkutan juga Pak, itu juga mempengaruhi. Ada beberapa terminal bayangan yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap konsumen yang tadinya kalau ingin berbelanja ke pasar induk dengan kondisi akhirnya terfasilitasi oleh angkot yang masuk ke sana, akhirnya konsumen juga tidak mau berbelanja ke pasar induk. Jadi akhirnya terfasilitasi untuk belanja di Bomero. Ini ada terjalin kerjasama juga Pak, antara pasar induk dengan mereka. Dan itu sudah kita cermati juga dengan beberapa pendalaman. Kami juga menurunkan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan ini masalahnya di mana. Nah akhirnya muncullah seperti itu. Dan ini kami sudah berulang-ulang kali Pak. Ketika kami melakukan tindakan represif, mereka ngabring Pak ke kantor kami dengan meminta kebijakan. Padahal kita tidak ada kebijakan di situ. Itu sudah jelas, sudah tertuang di situ bahwa itu dilarang untuk berjualan. Nah kalau melihat dari sisi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, kita di ujung Pak sebagai eksekutor. Karena di kami juga Pak ada yang kami melakukan audiensi itu bukan hanya pasar induk. Pagi tadi kami juga dengan para petani Pandanwangi. Ada juga besok kami menerima mahasiswa kaitan dengan kenaikan BBM. Artinya kami itu berbagi waktu. Jadi sekali lagi kalau ditanya keseriusan malah lebih serius Pak.